itu tuh. Itu sebaraan jangan-jangan tuh. Assalamualaikum, hai hai hai, apa kabar teman-teman? Semoga hari ini teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Untuk teman-teman yang baru memulai usaha, saya doakan semoga usaha kalian berjalan lancar, makin banyak pembeli, makin banyak pelanggan, dan kedepannya makin lancar ya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar dari warung sembako. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu soal modal ya. Di sini saya akan menceritakan berapa sih modal, berapa membuka usaha sembako itu, kira-kira modalnya besar atau tidak. Di sini yang saya akan bahas adalah pengalaman pribadi saya sendiri ya teman-teman. Jadi pertama kali saya memulai usaha di dunia dagang seperti ini ya, pertama saya itu bukan usaha sembako ya, saya itu usaha warung kopi, dan modal pertama yang saya keluarkan yaitu 300.000 ya teman-teman. Itu untuk usaha warung kopi ya teman-teman. Dan saya itu menjalankan usaha warung kopi itu berjalan sekitar 7 tahun, dan dalam waktu 7 tahun itu banyak banget ya lika-liku yang saya alami, yang saya lalui, baik itu di saat seneng, di saat susah, pokoknya banyak banget ya permasalahan yang muncul di saat saya membuka usaha warung kopi. Dan alhamdulillah dalam waktu 7 tahun berjalan, saya dan suami bisa sedikit demi sedikit mengumpulkan biaya dan modal untuk membuka usaha sembako ini. Dan memang kalau diperhitungkan ya, kalau banyak banget yang menanyakan berapa pertama kali modal membuka usaha sembako. Kalau untuk usaha sembako ini tuh modal pertamanya untuk membeli barang dagangannya aja ya teman-teman. Ingat ya, membeli barang dagangannya aja ataupun isi-isi dagangannya. Itu saya hanya 9 juta. Tapi kalau kalian mempunyai modal seperti saya awal membuka warung kopi 300.000, itu bisa teman-teman, asalkan kalian itu benar-benar memperhatikan pengeluaran kalian ya. Jangan berfoya-foya di saat usaha kalian sedang maju, sedang ramai, sedang banyak pelanggan dan banyak pembeli. Kalian kalau di saat waktu-waktu tersebut itu gunakan sebaik mungkin untuk berusaha menyimpan atau menyisihkan penghasilan kalian. Kita kan tidak tahu ya teman-teman, ke depannya hidup kita itu seperti apa, ataupun kita akan mendapatkan masalah atau tidak, ataupun kita akan mengeluarkan kebutuhan yang lebih besar atau tidak. Jadi kalian itu jangan gampang berpuas diri, jangan gampang merasa kalau usaha kalian itu sudah sukses dan sudah maju ya teman-teman. Karena makin lama itu persaingan itu makin banyak. Jadi di saat warung kalian itu diberi rezeki yang bagus, yang lancar, yang banyak, kalian jangan berpuas diri. Gunakanlah uang itu sebaik mungkin. Kalau memang bisa disimpan, bisa untuk modal ke depannya ya teman-teman. Jadi yang saya pastikan di sini ya, membuka usaha sembako itu tidak harus dengan modal besar. Modal 300.000 juga bisa, asalkan kalian itu bisa memilih produk-produk yang memang laku di pasaran ya, untuk kalian jual terlebih dahulu. Yang penting modal kalian setiap harinya selalu berputar. Jangan sampai kalian itu salah belanja atau memilih produk-produk yang akan kalian jual. Jadi sebelum kalian membuka usaha sembako, kalian harus cari info dulu ya. Kalau memang kalian mau membuka usaha di rumah kalian, kalian harus cari-cari info dulu di sekitar. Mereka itu sebenarnya setiap hari membutuhkan produk-produk apa, atau kalian bisa bercermin diri sendiri ya. Kamu menggunakan barang apa aja di rumahmu, dan cek-cek juga di dapur kalian tuh menggunakan barang-barang apa aja yang memang setiap hari kalian gunakan, baik itu sembako ataupun
keperluan-keperluan lain, contohnya seperti sabun, sampo, dan yang lainnya. Kalian bisa catat ya, dan kalian tinggal samakan ke tetangga, mereka itu menggunakan sabun apa, menggunakan minyak apa, ataupun yang mereka beli atau konsumsi setiap hari itu produk-produk apa aja. Itu bisa jadi solusi kalian untuk mencari info-info dulu ya teman-teman. Jangan langsung kalian itu kalau mempunyai modal tuh langsung buka warung sembako. Jangan teman-teman, kalian harus cari info terlebih dahulu apakah usaha kalian nanti ke depannya akan lancar atau tidak. Jadi kalian harus lihat dulu prospeknya seperti apa di tempat kalian. Kalau memang di tempat kalian itu usaha-usaha warung sembako seperti ini bagus, kalian bisa coba ya. Jadi saya di sini menyimpulkan ya, usaha sembako itu tidak harus dengan modal besar. Kalian bisa memulai dari nol, modal kecil terlebih dahulu. Jadi nanti kalau sudah lancar, sudah banyak pembeli, kalian tinggal tambahkan lagi produk-produknya. Jadi tidak ada istilah tidak punya modal ya teman-teman, karena untuk pengalaman pribadi saya sendiri, saya punya teman ya tinggal di daerah Bekasi, dan dia itu tadinya hanya pegawai bersih-bersih di pasar ya teman-teman. Gajinya itu kecil banget ya teman-teman. Jadi dia tuh kontrakannya itu di daerah padat penduduk, dan kontrakannya itu hanya satu petak, dan termasuk kreatif juga ya. Jadi satu petak itu termasuk ukuran kecil, tapi sama dia disekat sedikit menggunakan papan. Dia gunakan untuk jualan ya teman-teman. Dan asal kalian tahu, modal yang pertama dia punya itu hanya 200.000, dan pertama kali dia tuh hanya jual rinso dan sabun-sabunan aja teman-teman, nggak ada produk lain. Dan dalam waktu 3 bulan dia menambahkan produk-produk lain, contohnya seperti minuman-minuman seduh ya, karena memang daerah padat penduduk seperti itu biasanya banyak banget anak-anak yang suka jajan ya. Jadi alhamdulillah sekarang teman saya itu bisa menyewa tempat ya, walaupun tempatnya itu tidak besar ya teman-teman, tapi dari lihat perjuangannya dia itu waktu memulai usaha sembako itu benar-benar saya bisa dijadikan contoh ya, karena memang dulu juga waktu saya ingin membuka usaha sembako ini masih agak ragu karena tidak mempunyai modal. Tapi ingat, teman saya juga waktu memulai usaha itu hanya menggunakan uang 200.000, dan juga hanya menggunakan ruangan satu kotak ya teman-teman, karena di daerah Bekasi biasanya itu modalnya sewa-sewa tempat tinggal itu hanya satu petak gitu aja. Tapi dia manfaatkan, dia sekat sedikit, hanya ukuran kalau tidak salah dulu ya sekitaran 1 meter aja teman-teman, dan lebarnya itu sekitaran 4,5 ya, nggak nyampe 5 meter gitu. Jadi dia hanya jual persabunan aja, sabun-sabun mandi, sabun cuci piring, cuci baju, seperti itu aja teman-teman, nggak ada produk lain. Tapi dalam beberapa bulan warung yang dikontrakannya dia itu barang-barangnya sudah mulai penuh, dan sekarang teman saya itu sudah sewa satu rumah dan satu tempat usaha teman-teman. Jadi kalian itu jangan berkecil hati ya, yang namanya usaha itu memang harus memulai dari nol ya teman-teman. Tetap semangat, yang penting niat kalian itu benar-benar ingin mempunyai usaha yang kedepannya itu bisa menjadi tumpuan kalian ataupun pusat kalian untuk mencari nafkah ya teman-teman. Usaha apapun yang penting kalian mulai dengan niat yang baik dan jujur, insya Allah kedepannya akan lancar. Tidak perlu modal besar, asalkan kalian telaten dan mau menjalankan, tidak malu, pastinya usaha kalian kedepannya akan maju. Begitu juga dengan usaha saya teman-teman, karena memang usaha saya berawal dengan modal 300.000 dari warung kopi, dan berjalan 7 tahun alhamdulillah ada tabungan sedikit. Saya beranikan diri untuk sewa tempat juga ya. Kalau sewa tempat itu
modal dari suami ya, suami punya tabungan, tapi untuk warung sembako itu full uang saya sendiri, uang pribadi saya sendiri. Itu modalnya hanya 9 juta dan alhamdulillah dalam waktu 1 tahun, bulan ini bulan Desember udah genap 1 tahun ya. Alhamdulillah sudah terlihat kemajuannya ya, karena mungkin tempatnya juga cukup strategis ya, jadi itu juga menjadi nilai plus ya kalau dalam membuka usaha seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau membuka usaha, kalian juga harus lihat juga ya tempat yang akan kalian pergunakan untuk membuka usaha tersebut. Banyak tuh. Sekian dulu ya teman-teman video hari ini, sharing-sharing hari ini, mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk kalian juga dan menjadi penyemangat kalian. Jangan pantang menyerah walaupun kalian hanya modal sedikit. Insya Allah kalau kalian kerjakan dengan telaten, kedepannya akan makin berkembang ya teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.